Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah sampai di Ciboleger Landscape Baduy. Nah, kami mengikuti kegiatan PKL satu hari di Baduy yang dari kegiatan PKL ini kita pasti akan mendapatkan banyak sekali pelajaran yang akan kita dapatkan. Stay tune terus. Me, even when you're not around. If there are boundaries, I will try to knock them down. I'm latching on, babe. Now I know what I have found. Ya, assalamualaikum Ibu. Sebelumnya maaf, ini kita kan ganggu ya Bu. Lagi ada tugas dari sekolah gitu, kayak disuruh wawancara. Jadi saya sama teman saya kebagian wawancara gini soal kerajinan. Jadi gimana katanya? Kamu dulu. Jadi Ibu sudah dimulai dari kapan? Mulai buat kerajinan kayak gini Bu? Kerajinan bikin pensil tahun 2012. 2012? Iya. Terus Ibu, kan ini biasanya menenun ya Bu? Iya. Ini Ibu sehari biasanya bisa buat berapa? Ini paling cepat 3 minggu, satu kain. Oh, 3 minggu? Iya. Satu kain? Satu kain. Bisa 4 minggu baru jadi. Ibu kan buat kerajinan bukan cuma kain tenun doang ya? Kain tenun. Kain tenun doang? Iya, sama. Ini yang lainnya? Iya, sama yang ini yang lain itu gelang punya kan ada tas koja. Biasanya yang paling banyak diminati tuh di sini yang mana Bu? Kain tenun. Kain tenun. Ya, yang begini yang lebar ada yang kecil. Terus gelang-gelangnya tas koja biasanya banyak. Ibu segini harganya berapa Bu? Kayak ini harganya 250, beda-beda harga. Beda motif, beda harga. Ada yang 300, ada yang 500. Tergantung lama sebentar Tergantung ini ya. Kalau yang ini kan tergantung warnanya warna motifnya. alam. Ah, Jadi itu lebih mahal. oh gitu. Oh iya. Ibu kalau buat yang kayak gini bahan yang dibutuhin apa? Bahannya cuma ini doang, benang. Ini benangnya beda-beda ini. Ibu biasanya dapat benangnya dari mana? Ini kita beli lagi. Oh, beli lagi. Tahu belinya dari mana? Soalnya ada yang belanja lagi. Siapa lagi? How do you do it? You got me.
Pada capek. Hai hai. Hai. Air alam. Seger. Saya nyatet gitu ya, jadi catatan, jadi kami sudah bisa ngasih tahu misalnya kan dari tahun berapa, dari abad berapa, cuman jelas orang sini bisa disebut suku adat tertua gitu ya, suku adat tertua karena kenapa lah dibilang suku adat tertua, karena orang Baduy ini mengaku anutnya kan ke Nabi Adam gitu ya. Semuanya makhluk ini kan bisa disebut nabi yang lainnya juga, Nabi Adam itu nabi tertua gitu ya, sama gitu ya, nabinya Nabi Adam. Cuman kami ada bedanya, kami sebelum menyebarkan kepercayaan yang lain atau agama yang lain, Nabi Adam ini kan udah lama tinggal di adat gitu ya, udah lama tinggal di adat. Jadi kami mengaku yang turun dari Nabi Adam langsung ya orang adat ini, bukan kami tapi orang adat gitu. Adat ini yang langsung dari Nabi Adam gitu. Sebelum menyebarkan kepercayaan yang lain seperti muslim sekalipun Hindu, Buddha, Kristiani itu adat dulu yang di sini. Jadi yang pertama gitu. Jadi kami tidak ada catatan yang namanya peradaban misalnya abad ini udah tahun berapa gitu ya, kami tidak ada. Cuman simpelnya kami mengaku dari keturunan Nabi Adam langsung gitu. Jadi bisa disebut Sunda pertama. Jadi adanya kehidupan masyarakat di adat ini bisa disebut mengaku pertama gitu ya, sebelum kehidupan kepercayaan yang lain gitu. Jadi semua kepercayaan kalau menurut kepercayaan kami, semuanya kepercayaan yang ada di muka bumi ini, jangankan di Indonesia gitu ya, bahkan dunia gitu, semuanya merencanakannya semuanya di sini gitu ya, semuanya di sini sebelum yang disebut bagi-bagi tugas gitu ya, semuanya di sini merencanakan di wilayah tanah adat gitu. Itu untuk kepercayaan kami, itu maaf bukan arogan misalnya ambisi dengan kepercayaan sendiri gitu ya, cuman mohon maaf gitu ya, menceritanya cuma gitu. Itu untuk asal usul kami tetap mengaku dari Nabi Adam langsung. Terus ada lagi Pak, apakah suku Baduy ini Pak mempunyai objek kepercayaan terpenting gitu di sini gitu? Apa? Objek kepercayaan gitu. Untuk objek kepercayaan ya kami kan yang disebut itu kan kami punya ritual gitu ya. Punya ritual yang namanya di keagamaan kami, walaupun disebut secara umum bukan agama, kami kan ada ritual adat Kawalu, itu merupakan besarnya. Tapi kalau untuk secara umum kami kan tidak terbuka gitu ya.
kami hanya yang terbuka ini hanya dikunjungi di saat-saat seperti di luar, seperti umum kegiatan aktivitas masyarakat sehari-hari, terus cara bentuk rumah atau lumbung gitu ya. Tentang yang namanya di acara besarnya kami tertutup gitu ya. Kami tidak boleh ya dilihat dengan masyarakat umum yang namanya kawalu, atau banyak juga yang disebut ritual besarnya yang masih kami pertahankan tidak boleh secara terbuka untuk umum gitu ya, untuk ritual adat gitu. Kalau di wilayah adat lain seperti suku di Papua, di Indonesia Timur gitu ya, NTT, semuanya acara-acara adat itu yang disebut ritual besarnya kan ditonjolkan di umum. Kami tidak boleh dengan aturan adat gitu ya. Kami tidak perlu dan tidak diperbolehkan yang namanya dikomunikasikan dengan luar, kalau selain aktivitas, selain rumah, selain kehidupan sehari-hari gitu ya. Kami masih bisa disebut tertutup gitu masalah ritual adat gitu. Karena ujung-ujungnya gitu ya, itu kan semuanya mau viral atau mau sampai mancanegara itu karena ujung-ujungnya kan tetap ke uang nantinya gitu ya. Karena uang itu walaupun bisa membantu dengan kehidupan masyarakat, tapi bisa juga membahayakan dengan adat sebetulnya gitu, kalau yang namanya uang gitu. Makanya intinya kami tidak boleh dikomunikasikan ini yang masalah ritual adat tertentunya, karena itu tidak bagus nantinya, tetap ujung-ujungnya ke perusak alam gitu ya. Uang itu perusak alam akhirnya, walaupun kita bisa menghidupkan. Ada lagi Pak, terus apakah setiap tahun ada acara gitu Pak? Apa? Acara tertentu. Acara tertentu setiap tahunnya gitu? Ada. Kami acara tertentu kan disebut ada kawalu. Kawalu itu kan 3 bulan, 3 kali kawalu. Terus ada acara yang namanya seba. Acara seba itu kan termasuk bukan acara adat. Emang acara adat, tapi bukan acara dalam gitu ya. Karena posisinya juga dilakukannya juga harus ke pemerintahan. Terus ada yang namanya ngalaksa, tetap itu di dalam dilaksanakan. Ada ngalaksa, ada seba. Kalau kawalu kan 3 kali di 1 tahun, berturut-turut 3 bulan. Cuma itu acara yang besarnya, yang disebut besarnya itu cuma 3 doang. Yang disebut besarannya, acaranya yang disebut kawalu. Tapi dilakukannya di Baduy Dalam, bukan di Baduy luar. Jadi lokasinya di Baduy Dalam? Baduy Dalam, semuanya perwakilan maksimal dari 1 keluarga itu 1 gitu ya. Bisa mewakilin 2 keluarga gitu ya, 1 keluarga itu bisa yang datang ke acara adat yang namanya kawalu itu kan di Baduy Dalam. Semuanya mewakilkan saat itu. Kalau kita datang dari sekeluarga semua bisa gitu, cuman kalau acaranya di 1 kampung di Baduy Dalam Cibeo misalnya, itu kan terlalu sempit nantinya, makanya perwakilan doang. Karena kalau kumpul semua kan warga Baduy ini lebih 12.000 kan, di 1 kampung kan nggak muat. Iya. Jadi perwakilan aja. Mungkin cukup Pak untuk pertanyaannya soal sejarah, mungkin yang lain. Tapi Pak, di sini ada hal-hal tertentu atau hal-hal yang dilarang di sini yang nggak boleh warga Baduy untuk, maksudnya hal yang dilarang. Hal-hal yang dilarang maksudnya hal-hal seperti apa? Contohnya seperti apa? Mitos mungkin Pak. Mitos-mitos di sini. Oh, kalau untuk mitos-mitos emang sih ada gitu ya. Bisa disebut ada gitu, karena di wilayah-wilayah sini, karena di 1 kampung misalnya, karena tadi orang ini kaitannya dengan kepercayaan, pasti orang-orang budaya lokal itu pasti rata-rata memegang yang hal-hal
seperti mitos-mitos itu pasti masih erat gitu ya kepercayaannya gitu. Karena di kepercayaan itu pasti yang hal-hal mitos itu pasti ada. Tapi kalau disebut pantangan sih saya bingung juga. Kalau selain misalnya titik-titik rumah, titik-titik tempat paling juga yang dilarang untuk dikunjungi gitu. Lanjut yang mau nanya yang bagian Oke Pak, untuk selanjutnya yaitu tentang adat menikah di suku Baduy. Adat pernikahan di suku Baduy itu seperti apa? Adat pernikahan kami tetap memegang dua aturan. Disebut dua aturan itu aturan adat dengan aturan yang namanya zaman tradisi dari zaman disebut Muslim gitu ya. Tapi untuk baduy luar, tapi baduy dalam tetap satu dengan ritual adat doang yang disebut ritual adat yang mengesahkan gitu ya. Tapi baduy luar menggunakan dua tata cara karena tidak sah dengan yang namanya ritual adat aja, karena dari zaman dulu gitu ya itu udah ada kesepakatan, udah diterima dengan ketua adat gitu ya, bahwa yang namanya syahadat Jawa itu harus dipakai pernikahan sama Baduy gitu. Tapi orang Baduy tidak mengesahkan begitu saja dengan syahadat itu kalau tanpa ritual adat gitu. Jadi memegang dua tata cara untuk Baduy luar pernikahan, tapi kalau dalam tetap satu tata cara yang namanya ritual adat yang mengesahkan gitu. nanya Ubela nanya. Nanti Tapi gini Pak, kalau dari luar ini ya Pak, mau nikah ke Baduy, terus itu aturannya gimana Pak? Maksudnya luar Baduy? Dari luar. Boleh, tapi harus orang Baduynya yang dibawa keluar. Yang dibawa keluar. Iya, Terus maupun- tidak bisa dibawa ke sini lagi apa bisa? Kalau Kalau untuk mau ke sini lagi. kalau untuk datang boleh, tapi dalam aturan gitu, dalam aturan yang udah ditentukan bahwa tidak boleh mendatangkan warga lain masuk ke Baduy untuk menetap gitu. Maupun misalnya dia mau jadi warga sini, mau ikut percayaan di sini, tetap orang sini nggak nerima, karena orang sini tidak mencari jaringan untuk mencari tambahan ini untuk kepercayaan gitu. Jadi tetap nolak, orang sini ini nolak dengan aturan adatnya ini dari dulunya tidak boleh mendatangkan yang namanya kepercayaan lain ke wilayah ini untuk menetap di sini gitu. Selain walaupun misalnya dia mau pindah kepercayaan tetap tidak boleh, karena kami bukan mencari jaringan untuk nambahan kepercayaan, atau cukup dengan yang ada di wilayah Baduy aja. Kalau seandainya ada yang punya jodoh orang luar kan itu dibawa keluar gitu. Langsung dibawa keluar ya. Iya, dibawa keluar. Maupun lakinya atau perempuan yang orang sininya tetap keluar. Harus lepas dari aturan adat pokoknya. Jadi tidak mengikuti aturan adat lagi. Tidak boleh. Paling datang misalnya ke sini hanya berkunjung atau mengunjungi keluarga gitu. Mayoritas agama di sini apa? Sunda Witan. Sunda Witan ini kan kalau bagi umum banyak yang nggak ngerti, karena Sunda Witan itu bisa disebut hanya memegang budaya gitu ya, bukan agama. Karena agama kan fokusnya bagi umum yang ada catatan di Kementerian Agama. Tapi kami tetap gitu ya. Bagi kami walaupun tidak ada di Kementerian Agama, kami dipakai patokan juga, patokan kami gitu ya, namanya disebut kalau dibilang agama tetap agama orang bagi kami mah gitu ya, karena di situ ada patokan-patokan kehidupan untuk pedoman kehidupan untuk dijalani.
untuk dijalani gitu, ke hal-hal misalnya menjurus ke perjalanan hidup yang benar gitu. Itu menurut kami tetap agama walaupun nggak ada di Kementerian Agama gitu. Sok ayam tanyakan. Wakang lah. Nah, dari situ. Dari rumah gitu. Ukuran tertentu rumah nggak ada, cuman kalau disebut tipe rumah itu harus tetap dipertahankan yang seperti dilihat gitu ya. Jadi satu tipe aja, tidak boleh misalnya ada tipe yang lain. Kalau ukuran rumah tergantung lahan dan tergantung keadaan. Kira-kira berapa Pak? Tapi rata-rata di 5-10. Ya, paling rendahnya 58, 5-10. Ada juga yang sampai 6-10 gitu. Tergantung lahan. Tergantung lahan rumah itu tanahnya cukup atau enggak gitu. Tapi rata-rata sekitar itu. Kalau misalnya ini Pak, untuk loid itu gimana Pak? Loid itu tergantung kebutuhan yang bikin atau kebutuhan yang bikin bisa, tapi paling besar paling di antara 4 meter 5 meter lah paling besar persegi. Rata-rata di 3 meteran gitu ya rata-rata yang. Jadi itu tergantung kebutuhan, tidak ada batasan. Tergantung kebutuhan yang punya loid itu. Mumpung kedidih udah. Tentang ekonomi itu bagaimana cara orang suku Baduy ini untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Mencari makanan Pak. Hanya termasuk bertani yang paling diutamakan gitu ya. Karena di sini kan orangnya tidak boleh mengejar pendidikan formal dari dulunya juga. Jadi diperharuskannya berladang itu bisa disebut tani. Selain tani gitu ya, orang sini tergantung keahlian juga gitu ya. Bisa ada yang punya tenaga, ada yang kuli panggul kayu, ada yang kerajinan bikin kerajinan, ada yang perempuannya nenun, ada juga yang khusus berladang sambil menanam yang bisa dijual gitu ya, seperti pisang atau apa gitu ya, yang bikin gula aren. Jadi semuanya tergantung keahlian, tergantung kebiasaan. Kalau untuk mencari mata pencarian itu tergantung keahlian, jadi nggak sama. Tapi rata-rata mayoritasnya bertani orang sini gitu. Walaupun ya banyak yang berdagang, tetap mayoritasnya bertani gitu. Karena tani itu merupakan tradisi adat. Walaupun dia udah seandainya udah cukup dari mata pencarian yang lain gitu ya, tetap tani itu nggak lepas. Harus aja tani itu, harus punya ladang tahunan gitu. Bagaimana masyarakat di sini dalam menjual kerajinan atau hasil alamnya dalam kesehariannya? Orang sini emang bisa disebut tidak punya pasar untuk yang namanya menjual hasil kreativitas orang sini seperti kerajinan. Emang tidak punya pasar gitu ya. Jadi lagian tidak punya pasar, terus sistem UMKM di sini nggak masuk karena orang sininya belum mengerti gitu ya. Tidak mau diatur gitu ya. Kalau UMKM kan harus ada yang ngatur, harus di UMKM itu harus ada aturan yang dipakai orang sini. Mau semaunya dia sendiri-sendiri aja gitu karena terus
kaitannya jangan secara pemasaran di sini, tapi di udah yang namanya era digital ini kan udah masuk, banyak yang jual di punya kamar dagang gitu ya, ngikutan punya lapak ya, jadi ya dijual beli online, jadi banyak yang menggunakan dari situ, jadi lumayan membantu dengan masyarakat yang kurang pandai di digital gitu ya. Kalau ada kan bisa membantu juga gitu. Udah banyak ya, udah, karena kalau tidak salah udah lebih 1.000 pengguna handphone yang jual beli dagang di jual beli online orang Baduy. Jadi lumayan membantu ke masyarakat yang lain gitu. Lebih menguntungkan gitu. Iya. Oh, ini Pak tadi pengen nanya Pak, kan tadi Bapak bilang yang di sini itu nggak harus ngejar pendidikan formal, itu kenapa Pak? Ada alasannya gitu? Alasannya karena orang Baduy ini kan fokusnya di adat ini, mempertahankan lingkungan, mempertahankan adat dan mempertahankan alam. Kalau misalnya terlalu mendesak mengejar dunia formal, ujung-ujungnya kan yang dikejar itu kan untuk kemajuan dalam serangan yang namanya kemajuan, semuanya bergantung dengan aturan adat itu. Intinya itu poin. Namanya kemajuan, ujung-ujungnya apa yang dikejar? Uang. Karena uang itu tidak ada yang cukup orang yang, jadi kalau udah uang itu musuhnya adalah alam. Itu bisa, uang itu disebut merusak alam, bukan melindungi. Contoh tambang, penebangan ilegal kayu, ilegal minyak gitu kan, itu perusak alam, itu karena duit yang merusak, itu masuk dengan hati orang yang rakus gitu. Makanya dilarang bersekolah ini, orang Baduy itu tadinya membatasinya jangan, yang penting kita cukup makan gitu seharusnya. Cuman sekarang mungkin tidak begitu juga, cuma ada aturan yang seperti gitu. Kalau kenyataannya di masyarakat tetap banyak yang lebih condong ngejar uang sekarang, walaupun nggak sekolah formal. I'm latching on, babe. Now I know what. Pak, kalau di sini bagaimana ini cara memilih kepala suku atau kepala desa? Dipilih sama ketua adat. Ketua adat. Jadi setiap di sini pasti ada ketua adat. Iya. Karena ketua adat itu kan bukan dipilih salah satu orang atau dengan salah satu orang, tapi kan ketua adat itu kan banyak. Iya. Karena udah termasuk lembaga adat hasil musyawarah juga. Jadi bukan pilihan menentukan seperti pilihan seorang ditunjuk seorang raja, bukan. Ini tetap perwakilan masyarakat juga gitu ya. Walaupun disebut yang milihnya ketua adat, tapi bukan salah satu orang. Itu hasil musyawarah dengan tokoh-tokoh yang lain gitu. Itu tetap ditunjuk gitu ya. Di sini ditunjuk, tidak dipilih langsung. Yang menentukan adat. Yang menentukan lembaga adat lah yang menentukan pilihan keanggotaan adatnya. Kalau Maupun jarok juga atau lurah gitu. kalau untuk lokasinya itu di mana, Pak? Apa nih? Lokasi pemilihan untuk itu, yang perkumpulannya setiap ketua adat untuk memilih Rata-rata kalau rapat itu di Baduy Dalam. Baduy Dalam. Iya, tapi kalau setelah di Baduy Dalam, rapat lagi namanya di Kampung Cicatang. Di Cicatang itu kan tempat yang disebut tempatnya penasihat UN, itu di situ rapatnya. Membahas hal-hal adat, kaitannya dengan adat atau menentukan jabatan di situ biasanya. Selain di Baduy Dalam. Kalau untuk masa jabatan itu berapa, Pak? Setiap kepala suku atau kepala desa? Tidak ada batasan, itu semampunya, sekuatnya. Karena nanti kalau udah merasa nggak kuat, nanti juga
karena itu tugasnya tugas adat, pasti lengser sendiri gitu mau cari gan. Pertanyaan Enggak semuanya capek. You in my space, I won't let go again. Go again. Got you. Oke, jadi hari ini adalah hari terakhir PKL di Baduy. Nah, kalau kalian lihat di sini adalah salah satu jembatan ikon yang ada di Baduy. Nah, jembatan ini adalah yang menjadi perbatasan antara Baduy luar dan Baduy dalam. Nah, kalau kalian ke Baduy tapi foto-foto di jembatan ini rasanya kurang afdol. Nah, teman-teman, gimana PKL 1 hari di Baduy? Seru kan? Semoga dari video ini kita semua bisa mendapatkan ilmu yang baru dan pengalaman yang baru juga. Cukup sekian dari kelompok B kelas 12 IPA 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.